Halo semua, Shalom. Pada video kali ini kita akan membongkar motivasi tiga calon presiden dan calon wakil presiden kita yang sesungguhnya ya teman-teman. Kita akan bongkar visi misi mereka semua dan kita akan melihat motivasi apa sebenarnya yang ada di dalam benak mereka ketika mereka melontarkan visi misi ini. Dan bersama kita ada sahabat kita Haruka Wijaya. Shalom Pak Haruka. Salam bro, tanpa ragi. Salam teman-teman semua. Oke bro, thank you udah hadir bersama kita. Kita langsung mulai aja kali bro ya, kita langsung ke presentasi kita. Siap. Oke, ya teman-teman kita akan bongkar motivasi tiga pasang capres dan cawapres yang sesungguhnya. Kita akan lihat motivasi mereka apa, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Haruka. Silakan Mbak. Ya, terima kasih tanpa ragi untuk teman-teman yang terus memantau progres-progres dari capres dan cawapres kita. Sudah cukup banyak live dari tanpa ragi, kemudian cukup banyak juga informasi dari video-video yang lain, di sumber-sumber yang lain. Nah, kesempatan kali ini kita akan cari tahu sebenarnya apa yang ada di benak, tadi sudah disampaikan oleh tanpa ragi, motivasi terdalam dari pasangan capres ini. Ada 3 capres dan 3 cawapres. Nah, kita coba cari tahu berdasarkan apa yang mereka ingin tawarkan kepada kita sebagai pemilih di Indonesia. Ini sesuatu yang baru tanpa ragi. Di tahun-tahun sebelumnya kan tidak sesederhana ini, bahwa kita bisa akses dengan cepat informasi, kemudian kita bisa cari tahu informasi terkini. Ini kemajuan zaman yang tiba-tiba hadir aja di tengah-tengah kita gitu. Kemudian yang kedua, siapapun itu bisa menyampaikan pendapatnya karena tersedia media yang disebut media sosial siapa saja. Nah, kita nggak tahu apakah pembicaraan-pembicaraan kita itu menjadi perhatian banyak orang atau tidak gitu. Tapi saya sangat bersyukur nih, tanpa ragi ini kan pemirsanya cukup banyak ya. Kemudian pemirsanya menurut saya keren-keren gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan ini kita bisa membongkar lebih dalam sehingga tahu aslinya seperti apa capres dan cawapres kita. Nah, tapi sebelumnya supaya kita nggak istilahnya salah paham. Disclaimer ya. Ya, supaya teman-teman nanti tidak istilahnya bahwa kita ini membela atau tidak membela capres. Nah, saya menggunakan pendekatan keilmuan yang disebut sebagai sosiologi. Nah, sosiologi itu memiliki ciri khusus dalam membahas sesuatu. 1 namanya empiris, 2 teoritis, 3 kumulatif, dan keempat itu non-etis. Nah, empiris itu harus berdasarkan evidence. Peristiwanya itu ada di masyarakat. Kemudian kalau dijadikan kata-kata itu yang namanya diteorikan. Kata-kata yang semakin banyak itu namanya kumulatif, kumpulan teori. Nah, yang keempat itu namanya non-etis, artinya tidak menilai, tidak mengatakan ini baik atau buruk tentang sesuatu hal, tetapi menceritakan itu secara terperinci sehingga kita tahu. Tapi kalau sudah tahu, kemudian kita memilih, ya itu urusan masing-masing. Nah, di pertemuan ini, di video ini, kita coba menggunakan pendekatan itu, bahwa kita mencari tahu apa adanya, dan pilihan-pilihan itu tergantung kepada kita masing-masing, sehingga kita bisa memilih dengan ya seyakin-yakinnya, sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Tapi jangan sampai kita tidak tahu data atau peristiwa yang ditawarkan atau peristiwa yang dijanjikan. Jujur saja seperti di pemilu-pemilu sebelumnya itu, kita kan tidak punya data selengkap sekarang ini tentang capres dan cawapres. Nah, sekarang kita coba memanfaatkan itu supaya kita memperoleh informasi sedetail-detailnya, sebanyak-banyaknya tentang apa yang dipikirkan oleh capres dan cawapres.
Istilah yang sudah kita kenal dengan baik itu namanya visi dan misi. Nah, kita akan membahas visi dan misi dari masing-masing narasumber, yaitu capres dan cawapres. Kemudian karena kita ini berdasarkan media, saya mengutip sebuah berita yang baru dari kompas.com. Itu masih beberapa hari yang lalu. Visi misi lengkap 3 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Nah, kita ambil datanya dari sini, sumber data untuk kita mencari tahu motif terdalam dari capres dan cawapres ini. Itu evidence-nya, sumber datanya. Kemudian di sosiologi itu ada istilah yang disebut fakta sosial gitu. Bahwa ada sesuatu yang di luar kendali kita, tapi memaksa kita untuk bertindak. Nah, demikian juga dengan fakta capres dan cawapres ini. Suka nggak suka, semua pasangan capres dan cawapres telah dicalonkan oleh salah satu partai politik atau koalisi partai politik. Itu artinya dari segi urusan tata cara politik sudah beres. Kemudian semua pasangan capres dan cawapres itu telah mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kemudian semua pasangan capres dan cawapres itu ketika mendaftar semuanya sudah mengantongi SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kemudian semua pasangan capres dan cawapres telah lolos tes kesehatan. Jadi itu fakta sosialnya, suka nggak suka, mereka itu ada untuk kita pilih. Siapa yang mau kita pilih ya tergantung preferensi kita gitu. Kalau kita mau melihat drama-drama yang di belakangnya itu menjadi tidak penting. Karena apa? Karena semua persyaratan yang diperlukan untuk tampil sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden itu sudah terpenuhi. Sudah dicalonkan partai politik atau koalisi partai politik, sudah daftar ke KPU, punya SKCK, kalau zaman dulu itu surat kelakuan baik kan gitu. Apapun isunya, wah ini isu pelanggaran HAM, ini isu kriminal atau apapun, nah ternyata catatan kepolisiannya baik-baik saja, kan berarti secara legal kan sudah tidak ada masalah, aman-aman saja. Kemudian tentang umur dan sebagainya semuanya udah lolos tes kesehatan, jadi ya itu fakta sosial yang kita suka nggak suka harus hadapi. Nah, sekarang kita cari tahu yang lebih dalam aja, apa yang menjadi visi dan misi masing-masing capres dan cawapres. Nah, kita mulai dari yang pertama kali mendeklarasikan diri ya. Ini betul ya, pertama kali ya, tanpa ragu ya, mendeklarasikan diri. Paling cepat. Paling awal, paling cepat gitu. Di medsos disebut Yohanis Anies Baswedan. Anies Baswedan itu nama resminya. Kemudian ada Muhaimin Iskandar, singkatannya Amin. Jadi Yohanis Caimin, Anies dan Caimin, Amin. Visinya itu adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Itu dokumennya menurut yang kita baca dari Kompas itu. Indonesia adil makmur. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang dari pemilihan visi ini? Di dokumen itu, Amin, Anies, Caimin, itu melihat adanya ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Pasangan tersebut menilai kemakmuran seharusnya dapat dirasakan oleh semua warga negara. Itu alasan pemilihan adil makmur itu. Kemudian kemakmuran yang merata itu menjadi salah satu cara Indonesia agar dapat disegani bangsa-bangsa lain. Kemakmuran harus sejalan dengan pelestarian alam dan lingkungan. Kemudian ada kesetaraan terhadap akses layanan publik dan kebebasan berpendapat di muka umum. Kemudian Indonesia, di mana setiap anak bangsa itu mendapat hak dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Nah, Indonesia, di mana hak asasi setiap warga negaranya dilindungi oleh negara, itu merupakan tanggung jawab konstitusional dari negara.
Itu yang disampaikan oleh pemilihan visi dari pasangan Amin. Kalau kita membuat istilah yang sekarang ini kan yang muncul itu kan rasionalitasnya atau naskah akademiknya gitu ya. Itu kelihatannya menggunakan pikiran-pikiran seperti itu. Kemudian untuk mencapai visi ini, pasangan Amin membuat gerakan yang disebut 8 jalan perubahan. Jadi cara atau misinya adalah 8 jalan perubahan. Wah, ini angka 8 ini ya, jalan perubahan. Dan disebut perubahan ya, berarti dia nggak lagi mengusung melanjutkan program sebelumnya ya. Perubahan ya ini disebutnya ya. Kalau kata yang dimunculkan perubahan berarti sesuatu yang berbeda dengan yang sebelumnya. Coba kita lihat misinya apa nih. Yang pertama, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Mungkin ini banyak yang bertanya-tanya apa itu kata kedaulatan air gitu ya. Mudah-mudahan nanti dalam debat-debat capres-cawapres diberitahu maksudnya kedaulatan air itu apa, karena ini istilah yang menurut saya baru. Kemudian yang kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Ini misi yang kedua ya. Kalau yang ketiga itu mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Ini juga istilah yang baru juga kelihatannya di percakapan kita, keadilan ekologis. Kemudian yang keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Ini 8 jalan perubahan sudah sampai yang keempat. Nah, sekarang yang kelima. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. 6. Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Kemudian 7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. 8. Memulihkan kualitas demokrasi. Wah, ini kata perubahan lagi nih ya. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Jadi visi dari pasangan Amin ini diterjemahkan ke dalam 8 jalan perubahan. Ini angka 8 ya. Tanpa putus ya. Kalau begini banyak istilah-istilah baru ya, Pak. Banyak istilah-istilah baru, dan memang kalau kita lihat itu salah satu kepandaian Anies Baswedan ya, dia pinter bikin istilah-istilah baru kan. Kayak kemarin rumah sakit dijadiin rumah sehat gitu kan. Istilah-istilah barunya doang. Cuman isinya nggak berubah, sama aja. Istilahnya berubah tapi isinya sama aja. Nah, itu ya, nanti saat saat debat-debat atau saat kampanye-kampanye ini bisa dibahas lagi nih kalau untuk mendalami kan. Sementara yang muncul di tulisan kan ini saja. Oke, ini dari pasangan Anies dan Caimin. Amin. Tadi warnanya hijau. Kenapa dipilih hijau tadi tanpa lagi? Iya, karena banyak kan partai yang mengusung mereka kayaknya hijau ya. Oke. Partai utamanya hijau. Iya, jadi saya bikin kasih hijau.
Oke. Kalau ini merah ini pemberani. Apa ini maksudnya ini? Ya, ini berdasarkan partai, Pak. Partai pengusung Partai utamanya merah, kan warnanya. Partai warna merah ini. merah. Ya, ya. Partai pengusungnya warna merah. Visi dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar Mahfud singkatannya gitu ya. Sementara yang kita muncul di media kan seperti ini. Visi besarnya adalah menuju Indonesia unggul. Kemudian titik 2, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Wah, ini juga istilah yang sudah lama kemudian muncul lagi nih, negara maritim. Gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Di dokumennya ini ada penjelasan ini, ada kata gerak cepat ini, Indonesia unggul. Nah, coba kita lihat dulu makna Indonesia unggul itu apa. Indonesia tidak hanya sekedar menjadi negara maju, tidak sekedar menjadi kuat dan berdaya saing, namun juga peningkatan kemajuan, kekuatan, dan daya saing yang dicapai melampaui apa yang dicapai oleh negara lain. Sementara makna dari kata unggul menggambarkan kondisi pencapaian yang lebih nyata serta tidak berasumsi dan menganggap hal lain diam atau tetap. Ini definisi unggul yang dibuat oleh pasangan Ganjar Mahfud ini. Kemudian makna gerak cepat. Ini di balio-balio udah banyak ini, gerak cepat dimunculkan. Berbagai proses untuk menjadi unggul dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Momentum percepatan mendasarkan diri pada bonus demografi yang segera berakhir. Gerak cepat ini akan dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dengan mengandalkan kekuatan kolektif rakyat melalui perencanaan matang serta target dan tahapan yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana. Ini penjelasan gerak cepat ya. Nanti kita komen-komennya di belakang dulu ya tanpa lagi ya. Oke. Membaca ini terengah-engah saya ini. Membaca aja terengah-engah ini. Agak ribet ini. Jadi kata-katanya pakainya ribet gini, bahasa bahasanya agak sulit dimengerti. Ya perlu penjelasan yang lebih mendalam ini kayaknya ya. Kita lanjut dulu ya Pak. Siap. Nah misinya 8 poin juga. Ternyata tadi angka 8, ini juga pakai angka 8 juga. Misinya 8 poin. 1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Nah ini masih ada penjabarannya di 8 poin yang pertama ini. 1. Kesehatan jiwa dan raga. Pendidikan berkualitas dan merata. Negara hadir dan perlindungan sosial adaptif. Wah, ini juga istilah yang baru ini. Perlindungan sosial adaptif. Sosial adaptif. Kemudian budaya maju dan sportif. Perempuan maju dan anak sejahtera. Ini misi yang pertama. Kemudian misi yang kedua, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Kemudian dijabarkan menjadi riset dan inovasi sebagai fondasi, kemudian lompatan menjemput kemajuan. Wah, ini kata besar ini di masa yang lalu, lompatan menjemput kemajuan. Ini poin yang kedua, masih ada 6 lagi. Bagaimana caranya memperoleh atau menghasilkan negara Indonesia itu yang unggul, kemudian jadi negara maritim yang kuat gitu ya.
Yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Kemudian penjelasannya, ekonomi unggul yang berdaya saing, kedaulatan pangan, Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal. Nah, ini kemarin sudah banyak dibahas ya. Jadi yang pertama ya. Bagian yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi itu maksudnya adalah salah satu caranya adalah Indonesia pusat ekonomi syariah dan industri halal. Kemudian 4, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Rinciannya, pembangunan adil dan merata, kemudian bahagia dan sejahtera. Nah, ini sudah separuh atau setengah dari 8 poin misi. Sekarang yang kelima, mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Kemudian perinciannya adalah infrastruktur digital hebat dan SDM digital handal. Kemudian ekosistem digital berdaya saing. Ini berkaitan dengan digital. Kemudian yang keenam, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Lingkungan hidup berkelanjutan. Nah, ekonomi hijau itu berbasis pada energi. Kemudian ekonomi biru itu berbasis pada sektor kelautan. Itu misi yang ke-6. Sekarang misi yang ke-7, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Ini ada istilah baru bagi saya ini, keamanan yang profesional. Kemudian caranya demokrasi substantif, pemerintahan yang bersih dan tulus melayani rakyat, hukum adil untuk semua lapisan masyarakat, kemudian aparat polisi yang profesional dan terpercaya. Yang terakhir, misi yang ke-8 adalah mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Perinciannya, berperan sentral dalam menata dunia baru. Wah, ini perlu pendalaman ini Tan Paragi. Apakah ini New Age Movement atau bukan? Nah, ini kalau ada Bro Superman, wah keren. Teori konspirasi. Informasi. Berperan sentral dalam menata dunia baru. Nanti kita coba cari tahu dari pidato-pidato, dari debat-debat, gitu. Apa yang dimaksud? Iya. Apa yang dimaksud dengan dunia baru ini ya? Iya, betul sekali. Apakah ini seperti di ekonominya, ekonomi baru itu ekonomi syariah? Kalau dunia baru, apakah ini dunia syariah? Ya kita belum tahu. Kemudian perinciannya adalah kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0. Ini juga awam bagi kita. Pertahanan 5.0 itu apa? Gitu. Nah, mudah-mudahan banyak kita nanti dapat informasi baru. Ini 8 poin misi dari pasangan Ganjar Mahfud MD. Ya, kalau saya lihat di sini tadi agak ini ya, di sini dibilang maritim ya, negara maritim yang adil dan lestari. Cuman kata-kata maritim ini cuman minim sekali ya. Cuman ini doang, ekonomi biru dari sektor kelautan ini doang ya. Ya, ekonomi biru aja. Padahal itu tagline besar ekonomi ya. Biru. Iya, padahal itu tagline besar itu, cuma 1 poin doang di situ. Oke, lanjut ya Pak. Kita selesaikan dulu untuk mencari data dulu. Visi Prabowo Subianto dan Gibran, Raka Buming Raka. Prabowo Gibran. Nah, sama ini pertanyaan ke saya ke Tan Paragi. Kenapa warnanya ini warna biru ya? Pengusungnya biru, Pak. Oh, pengusungnya biru. Banyaknya biru. Siap-siap. Pengusungnya biru. Ini judul visinya Bersama Indonesia Maju
kemudian menuju Indonesia Emas 2045. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Apakah ini seperti capres-capres yang lain? Visi kemudian langsung ke misi. Coba kita lihat kalau untuk Prabowo apakah ada? Oh, sama juga ya. Langsung misi. Ternyata angka 8 juga. 8 juga. Walah. Jadi tiga capres-cawapres, misinya 8 juga. Disebut apa ini? Misi. Ini kayaknya semua orang Cina ini, Pak. Demen angka 8. Atau mungkin ada tahun dengan angka 8 gitu? Atau hoki ya, akan kalau 8? Orang Cina kan demen angka 8 kan orang Cina ya. Artinya kan kalau nggak salah sih Pak itu artinya kalau nggak salah dekat-dekat ke kekayaan lah. Kaya gitu. Pak ya, oke, 8. 8 misi asta cita. Ini menggunakan istilah Sanskerta ya, asta cita. 8. Yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, HAM. Kemudian yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah, ini sama kata ya, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kemudian yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Ini ada kata melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kemudian yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Itu yang keempat, sudah separuh misi asta cita. Separuhnya lagi 5, 6, 7, 8. Yang kelima, melanjutkan, ini kata yang sama, hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kemudian 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Jadi dari visi langsung 8 misi. Tiga-tiganya kompak ya, tanpa ragu ya, seragam. Visi, kemudian misinya 8. Mungkin ada informasi lain dari pasangan Prabowo dan Ganjar ini, selain misi dan visi dan misi. Oh, ini ada lagi. Oh, pakai 8 ya. 8 lagi. Masih menggunakan angka 8. 8. Diberi judul 8 program hasil terbaik cepat. Ini istilah yang cepat-cepat ini 2 kali muncul di capres-cawapres ini ya. Tapi kita baca dulu deh. 8 program hasil terbaik cepat. 1, memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini terbaik cepat ya. 2, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa
daerah, dan nasional. Yang ketiga, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai atau BLT, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Ini 8 program hasil terbaik cepat, sudah 4. Sekarang 4 lagi apa ya? Coba kita lihat. Yang kelima, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan bangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 6. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 7. Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI Polri, dan pejabat negara. 8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB ke 23%. Ini 8 program hasil terbaik cepat. Ada lagi yang disampaikan oleh pasangan ini tanpa lagi? Oh, masih Ya, ada ini lagi. ada lagi ya, 17 program prioritas ya. 17 program prioritas. Ada yang gerak cepat, ada yang prioritas. 17. Angka 8, angka 17. Mengingatkan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus. Apakah itu maknanya ya? Kita harus cari tahu dari pasangan aslinya kan. Kita baca dulu deh. 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 3. Pemberantasan kemiskinan. 4. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 5. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 6. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 11 lagi apa ini? 11 lagi. 7. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. 8. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam, termasuk di sekitar maritim, untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 9. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 10. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 11. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 12. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi. Masih ada 5 lagi nih, prioritasnya apa? 13. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 14. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 15. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Prioritas yang ke-17 adalah pelestarian seni budaya,
peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. Nah, kita sudah baca semua ini dari ketiga pasangan, visi, misi, kemudian di pasangan Prabowo dan Gibran menambahkan 8 gerak cepat, 17 prioritas. Itu yang membedakan. Ya, inilah datanya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengulang-ulang ini sehingga tahu nanti bisa nagih janji. Oke, itu evidence-nya tanpa ragu. Oke, kita komentarin dulu atau gimana, Bro? Enaknya, Bro? Ya, kalau komentari berarti ini subjektivitas kita ya, teman-teman. Jadi teman-teman boleh berbeda pendapat gitu. Ya, mungkin nggak komentarnya saya nggak berupa pendapat dulu ya, tapi berupa data dulu nih. Yang pertama tentang kata-kata yang ada di sini nih. Yang pertama saya perhatikan itu kata syariah, Pak. Jadi kayaknya yang ada kata syariah itu cuman ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kayaknya tadi di misi ya? Iya, di Anies Baswedan dan di Amin juga nggak ada ya. Anies Baswedan Mohaimin ini juga nggak ada. Coba saya lihat lagi ulang ya. Apakah ada kata syariah di sini? Kayaknya saya tadi nggak perhatiin ada kata syariah ya. Ya, saya nggak membaca ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini nggak ada. Kecuali di Ganjar tadi ya, Ganjar dan. Iya, hanya Ganjar dan Mahfud. Hanya Ganjar dan Mahfud MD yang ada kata syariah di sini ya. Ini Indonesia Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal. Yang lainnya nggak ada. Di Prabowo Gibran nggak ada. Di Anies Baswedan pun nggak ada. Di Anies Cak Imin nggak ada. Hanya ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang kedua yang saya perhatikan juga kata Pancasila, Pak. Pancasila hanya ada di Prabowo Gibran kayaknya ya. Betul. Coba di Anies Baswedan saya juga nggak lihat ada. Nggak ada kata Pancasila di sini. Iya, betul sekali. Betul ya? Betul. Coba kita lihat lagi ada nggak kata Pancasila di sini nggak ada. Di Amin nggak ada. Di GM nggak ada. Ya, nggak ada kata Pancasila ya. Cuman ada di nah ini memperkokoh ideologi Pancasila ya. Terus yang ketiga, toleransi umat beragama, kebebasan beribadah. Itu juga kayaknya cuman ada di Prabowo ya. Di Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Saya nggak lihat ada di Anies dan saya nggak lihat ada di Ganjar Pranowo. Benar nggak, Pak? Betul sekali, nggak ada. Itu kata yang berbeda. Ini nggak ada, di sini nggak ada, Jalan Perubahan nggak ada tentang agama sama sekali, malah nggak ada, Amin malah nggak ada ngomong soal agama sama sekali ya, Pak ya? Iya. Nggak ada. Padahal apa suara di luar itu hijau ya? Hijau. Padahal mereka. Tapi malah nggak padahal mereka sama sekali. Iya. agak lucu ya, jadi ini agak aneh gitu. Di Ganjar Pranowo malah ada ya. Betul. Adanya malah syariah, dia nggak ada kebebasan beribadah atau toleransi umat beragama, nggak ada. Yang ada hanya ada di Prabowo dan Gibran. Ini di mana ya tadi ya? Di bagian-bagian akhir tadi. Ke-17 di slide 17-nya. Di 17 program prioritas. Nah ini di sini ada, Pak, di yang ke-8 ini nih. Memperkuat penyelarasan hidup dan yang harmonis dengan lingkungan, alam budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama. Nah, ini ada ya, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, di sini ada. Terus ini ada lagi kayaknya ya tadi ya, saya baca ya. Di prioritaskah yang dimaksud? Ya, yang di prioritas ya ada. Caranya tadi diberitahu. Di slide terakhir tadi saya lihat. Ya, coba satu lagi. Nah, di sini. Terus ini 16 ya, itu. Memastikan kerukunan umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah. Yang lainnya nggak ada, cuma ada di Prabowo Gibran yang ada ya. Terus kata berikutnya kata korupsi.
Yang saya perhatikan di Prabowo Gibran ada ini kata korupsi, pemberantasan Ada korupsi ya. pencegahan dan Tadi pemberantasan. dari mana ya ini ya? Nah, ini Nah dia. ini 10 ya, 10. pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini ada. Yang lain coba kita perhatiin. Saya tadi nggak perhatiin tuh, ada apa nggak tuh di calon yang lain ya. Coba kita lihat ya. Di 8 poin ya, di Ganjar 8. Pranowo ada Nggak nggak ada. korupsi? Nggak ada. Mempercepat pembangunan Indonesia unggul pasti nggak ada. Sains teknologi nggak ada. Mempercepat pembangunan ekonomi berarti nggak ada. Pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan digital nasional, nggak ada di sini. Mempercepat pelaksanaan demokrasi, penghormatan HAM, supremasi hukum, keadilan, keamanan, pencepat keadilan. Ya, 8 Ya, sudah nggak ada muncul. ya. Nggak ada. Ya, udah nggak ada ya. Betul, Di nggak ada. Anies Baswedan kita lihat ada nggak di sini mau ngomongin soal korupsi. Korporasi ekologis nggak ada, ini nggak ada. Kemudian Indonesia berakhlak berbudaya nggak ada. Ya, oh ini ada nih, ada ya yang poin 8 ya. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta penyelenggaraan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Ini ada ngomongin soal korupsi. Ya ini malah demokrasi loh Pak di sini Pak. Amin Anies Baswedan dan Caimin malah ngomongin demokrasi di sini ada. Memberantas korupsi juga ada ya di sini ya. Yang nggak ada cuman Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terus HAM tadi ada nggak ya di sini ya? HAM kayaknya ada semua ya. Ada semua. Asasi manusia. Yang barusan dibaca tadi kan ada HAM-nya. Itu ada HAM. Itu dia. Di sini ada HAM kayaknya tadi juga ya. Ada. Iya, penghormatan HAM ada. Terus di sini juga ada nomor 1 nih tentang HAM. Terus tentang rumah sakit. Rumah sakit kayaknya kalau kita lihat dari atas deh. Tentang rumah sakit ada nggak di Anies Baswedan ya? Nggak ada. Karena tadi ada kata yang spesifik di setiap kabupaten kan gitu. Rumah sakit lengkap di setiap kabupaten. Itu kelihatannya tadi saya hanya baca ada di Prabowo dan Gibran tentang rumah sakit ya. Kawasan manusiawi, keadilan, saling mengajukan, berbudaya, sejahtera dan bahagia. Ini ada sehat saja. Yang kelima ini mewujudkan manusia Indonesia yang sehat gitu. Itu miliknya. Caranya nggak dikasih tahu. Ya, caranya nggak dikasih tahu. Tuh. Kalau di Ganjar apakah ada? Coba dicek lagi. Ya. Kesehatan jiwa dan raga. Terus sekolah ada tadi cuman pendidikan ya kayaknya ya. Ya, pendidikan. Banyak kan ngomongin soal pendidikan tapi nggak ngomongin tentang sekolahnya ya. Ya, caranya yang mau disampaikan apa gitu ya. Di Prabowo Gibran tadi ada kata yang menarik itu. Dapat makan siang, susu gratis. Iya. Ini tulisan cerdas. Nah, ini lebih ke apa? Jadi kayaknya lebih konseptual ya. Cerdas, apa yang dimaksud dengan cerdas itu masih pelaksananya gimana gitu. Betul. Masih konseptual. Oke, di sini ada Indonesia yang unggul lah ya, mungkin bisa dibilang ini pendidikan ya, nih pendidikan berkualitas dan merata. Ya, ada yang ngomongin soal pendidikan. Nah, satu lagi yang saya terakhir lihat ada yang ini juga tentang IKN, Pak. IKN kayaknya cuma Prabowo yang ngomong. Tadi ya. Iya. Dengan tegas dikatakan melanjutkan tadi kalau saya. Iya, betul ini. 15. Nah, ini.
melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan ibu kota IKN. Yang lainnya nggak ada. Cuman ada di Prabowo Gibran doang yang ada ngomongin soal IKN, yang lainnya nggak ada. Benar ya Pak ya? Betul, betul. Ini spesifik banget ini. Iya, spesifik. Nah itu jadi kita komentar itu dulu ya. Jadi kata-kata yang ada dan nggak ada dulu deh. Ini berdasarkan data dong ya, bukannya persepsi nih Pak ya. Iya, betul Kata sekali. yang ada dan nggak ada. Berarti itu adalah yang misalnya yang menjadi prioritas dan nggak prioritas. Yang buat yang pertama syariah dan yang syariah gitu, industri halal itu cuman Ganjar dan Mahfud doang yang menilai itu sebagai sesuatu yang penting. Cuman ada di sini doang nih ya, di Ganjar Pranowo dan Mahfud. Pancasila itu hanya ada di Prabowo. Dan toleransi umat beragama juga hanya ada di Prabowo, Gibran. Korupsi tadi ada. Tadi yang mana yang ada? Korupsi Pak? Semua Korupsi semua ada ya? Semua ada, tapi Ada. di Prabowo sama Gibran itu ada penekanan pencegahan dan pemberantasan. Kalau yang lain itu pemberantasan korupsi saja semua. Ini ada pencegahan. Ya, yang tadi juga HAM, rumah sakit, sekolah kurang lebih sebenarnya semua ada. Cuman mungkin lebih spesifik di Prabowo dan Gibran itu jelas ada kata rumah sakit, ada kata sekolah. Gitu. Ya. Yang lainnya masih seperti konseptual ya. Nah, terus yang terakhir yang ada kata yang khusus juga ya IKN tadi itu. Ya, kalau maritim juga kayaknya cuma ada dua ya. Yang ngomongin maritim kelautan itu cuma di Prabowo sama di Ganjar. Ekonomi biru. Ekonomi biru itu cuma ada di dua itu, di Anies Baswedan dan Muhaimin kayaknya nggak ada. Tadi saya nggak dilihatin. Oh ada nih, kedaulatan air ya tapi ya. Apakah mungkin itu maksudnya sama? Ya? Mungkin ya, ini maksudnya sama ya, cuma kata-kata berbeda ya. Ya, nanti kita cari tahu dari yang bersangkutan. Mungkin setelah hari-hari ini dapat info lebih banyak lagi. Oke, ya itu data-data ya guys. Jadi kita berdasarkan data aja. Kata-kata yang ada itu di situ, kata-kata yang nggak ada, kata-kata yang ada. Lanjut bro. Nah, sekarang karena kita ini sudut pandangnya orang Kristen ya. Sudut pandangnya itu kan orang Kristen. Saya coba mau memakai pendekatan karena untuk melihat sesuatu perkara, suatu problem, suatu fakta sosial atau data itu kan perlu pendekatan. Nah, saya mau menggunakan pendekatan sosiologi untuk coba mentelaah pemikiran-pemikiran yang muncul dalam visi dan misi ini. Nah, di teori klasik sosiologi itu sampai sekarang masih menjadi rujukan, itu adalah tulisan dari Max Weber, yang sekarang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Nah, kelihatannya itu. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Kenapa buku ini penting ya? Minta maaf ya, tanpa lagi saya kasih resume sedikit gitu ya. Ya, silakan bro. Karena di buku ini itu dijelaskan bagaimana dampak atau pengaruh dari keimanan terhadap kemajuan, yaitu industrialisasi, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa Max Weber ini. Nah, itu jadi riset dari bahannya Max Weber ini, kemudian dibukukan dan menjadi rujukan sampai sekarang untuk menjelaskan apakah ada dampak dari teologis, keimanan, kepercayaan terhadap kemajuan. Nah, Max Weber ini akhirnya dapat kesimpulan bahwa Protestan itu memberi dampak yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam industrialisasi. Kalau kita mau kembangkan besar namanya ya modernisasi, gitu. Pengembangan ilmu pengetahuan. Itu risetnya sangat jelas. Nah, sekarang ini di Indonesia, karena kita sudah semakin modern, buku ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalau teman-teman mau membaca, ini sudah ada dalam bahasa Indonesia.
seperti ini, salah satu dari salah satu penerbit ya, judul covernya seperti ini, sangat membantu untuk kita memahami. Nah kemudian Max Weber itu membandingkan dalam risetnya itu, membandingkan dengan agama-agama yang lain. Agama-agama di timur. Nah ini ada sumber yang menceritakan bahwa agama-agama timur itu tidak berfokus kepada kemajuan, tidak berfokus kepada yang namanya hubungan antara iman dan perilaku sosial. Itu pendapat dari Weber, dan itu akhirnya dibukukan. Dia tidak menemukan. Rata-rata keagamaan itu diabdikan untuk memperoleh surga. Jadi orang beragama, orang beriman itu goalnya adalah surga. Jadi ibadah itu menjadi sesuatu yang diabdikan untuk surga. Nah beda dengan yang diteliti oleh Max Weber itu. Dia menemukan di Protestan itu tidak demikian. Dan itu berakar dari teologi Calvinisme. Di Calvinisme itu kan dijelaskan bahwa orang memperoleh surga, keselamatan dalam teologi Kristen itu, keselamatan itu karena anugerah Allah gitu. Jadi orang memperoleh iman itu benar-benar karena anugerah Tuhan, anugerah Allah gitu. Sehingga kehidupan ini tidak diabdikan total untuk yang namanya ibadah keagamaan. Sehingga pilihan terbaiknya itu adalah menjadi berkat gitu. Menjadi berkat. Apa ya saat itu yang muncul dalam kepikiran adalah mendirikan usaha. Makanya disebut kapitalisme. Kalau kita belajar tentang kapitalisme, itu idenya itu sebenarnya baik. Bagaimana cara mendirikan usaha? Setelah kita ini tidak lagi istilahnya ketakutan dengan surga atau neraka karena keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan dengan kematian di kayu salib, itu tugas menjadi berkatnya itu saat itu yang muncul idenya adalah mendirikan usaha. Makanya disebut spirit kapitalisme, etos kerja kapitalisme gitu. Kemudian pendapat yang penting lagi adalah semua pekerjaan adalah suci karena tergantung panggilan masing-masing orang dalam menanggapi panggilan Tuhan, apapun jenis pekerjaannya. Nah, berdasarkan pemikiran ini, konteks ini, kalau kita mau menghubungkan dengan pendapat-pendapat tentang capres, cawapres, tentang politik gitu, menurut saya sangat relevan gitu. Bahwa menurut pandangan Max Weber itu, kekristenan itu seharusnya ya tidak alergi dengan politik gitu. Tidak alergi dengan politik. Nah, kalau pengen tahu pandangan ringkas dari Max Weber ini tentang orang-orang Protestan, itu ada web bisa dicari di YouTube banyak sekali, mudah sekali untuk diperoleh. Judulnya Sosiologi Max Weber, kemudian nama channelnya The School of Life. Ya, itu hanya 7 menit bisa mensarikan pandangan terpenting dari risetnya Max Weber tentang kekristenan. Jadi sekali lagi saya mendorong seperti saya sepakat dengan Tan Paragi bahwa orang Kristen nggak perlu alergi dengan politik gitu. Ya kita harus mempelajari. Kalau ada yang terpanggil masuk ke politik, ya itu panggilan yang penting. Karena ketika dipertanggungjawabkan kepada Tuhan itu calling dari Tuhan untuk berkarya di bidang politik itu panggilan yang suci. Gitu. Jadi kalau terjadi pesimisme terhadap politik itu mungkin belum mempelajari risetnya dari Max Weber ini. Mungkin itu yang saya sangat sepakat dengan Tan Paragi. Jangan alergi dong belajar membicarakan politik. Ini channel apologet atau channel politik? Iya bro, banyak banget bro. Yang kemarin juga kita beberapa hari ini ngobrolin soal capres-cawapres ini. Banyak tuh yang komentar, udahlah ini orang Kristen kok jadi ngomongin politik, udahlah nggak usah ngomongin politik lah. Mungkin bisa dijelaskan bro itu bro. Kenapa sih sebenarnya ada orang Kristen yang berpikiran begitu ya? Mungkin kita perlu tahu dulu bro. Kenapa tuh ada ngomongan seperti itu? Ya, kalau mendasarkan risetnya Max Weber, itu kan ada penjelasan bahwa keagamaan itu diabdikan untuk ibadah. Jadi keagamaan itu dikotak kepada ritual agama.
titik gitu. Sehingga nanti yang muncul di kekristenan itu adalah ya memang penting doktrin, memang penting apologet gitu. Tapi kan hanya berhenti di situ aja gitu. Kemudian terapannya paling banter, terapannya paling menotok mentok gitu kan nanti di pola ibadah seperti apa kan gitu aja. Itu kan logika yang dicari oleh Max Weber dan akhirnya dia menemukan orang-orang Calvinisme pada saat itu yang diteliti loh ya. Orang-orang Protestan itu bisa melihat bahwa ada bidang-bidang lain yaitu dunia usaha, kalau kita mau menggunakan bahasa sekarang, dunia usaha, kapitalisme, itu sebagai bidang pengabdian untuk menjadi berkat. Gitu. Nah, kekristenan seharusnya, kalau menurut saya ini seharusnya itu mengikuti pandangan-pandangan seperti ini, bahwa bidang-bidang yang disebut duniawi itu adalah bidang-bidang pengabdian kepada Tuhan. Disitulah tempat untuk menjadi berkat. Gitu. Jadi berarti rupa-rupanya gimana? Berarti yang ini ya buku ini ya, buku The Religion of the East ini ya? Iya, betul sekali. Berarti yang masih bilang orang Kristen jangan masuk politik lah, agama udahlah ngomongin agama aja lah, nggak usah ngomongin politik dan lain-lain. Itu masih berpikiran ini ya, berpikiran teologi Kristen Timur itu ya, masih berpikiran kalau agama itu udah cuma ngomongin surga neraka aja lah, nggak usah ngomongin yang lain, itu surga neraka aja agama tuh gitu ya. Iya. Ya, padahal orang Kristen harusnya udah berpikir melampaui itu, karena ke surga dan neraka itu udah lewat, keselamatan itu udah dijanjikan, udah pasti selamat kan. Maksudnya gitu ya bro? Itu kepercayaan kita, betul sekali. Dan itu pengaruhnya besar, sudah dimulai di zamannya reformasi gereja, Calvinisme itu mengubah wajah Eropa gitu, Itu kan sebenarnya sudah ratusan tahun yang lalu gitu. Tapi ternyata kita di Timur itu masih terpengaruh dengan pandangan-pandangan keagamaan ya Timur yang lain gitu. Bahwa Kristenan ibadah itu adalah tentang surga dan neraka. Jadi doktrin itu hanya diabdikan. Saya menggunakan istilah ini aja. Doktrin keagamaan hanya diabdikan untuk membuat ritual ibadah. Itu saja gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih belum clear gitu ya. Jadi mungkin bisa saya sederhanakan begini deh. Kalau pandangan yang Timur gitu ya, itu kurang lebih gini, melakukan kebaikan supaya mendapatkan pahala gitu. Itu pemikiran Timur yang masih agama yang bisa dibilang konvensional ya, tradisional. Jadi berbuat baik itu untuk mendapatkan pahala. Nah, sedangkan seharusnya kalau kita Kristen itu kita mendapatkan pahala dulu untuk melakukan kebaikan. Itu bedanya. Ya pahala itu bisa surga neraka lah, bisa berkat lah, bisa apapun juga. Banyak orang masih berpola pikir, masih berbuat baik, mesti nyumbang, mesti ini, mesti itu, segala macam supaya dapat pahala. Entah itu supaya dapat surga neraka, entah itu supaya dapat berkat. Nah, misalnya kayak bayar perpuluhan supaya dapat berkat yang lebih banyak, begitu kan. Nah, kalau pemikiran ini yang Max Weber katakan, itu justru terbalik. Kita diberkatin itu untuk apa gitu, itu pertanyaannya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk berbuat baik. Jadi kita masuk surga, dijamin masuk surga, kita diberikan berkat, kita diberikan kecukupan, segala macam diberikan berkelimpahan. Itu untuk apa? Untuk membuatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini gitu. Itu mungkin perbedaannya, betul nggak bro? Betul sekali, dan itu melalui riset ya, ini kan jadi buku teks bahwa kekristenan itu seperti itu gitu. Kalau ada orang Kristen sekarang di Indonesia ya belum sampai kepada pemikiran itu, ya mungkin masih terpengaruh kepada pemikiran-pemikiran religi Timur, bahwa pahala itu nanti diabdikan untuk surga dan neraka gitu. Sedangkan kekristenan di risetnya Max Weber itu diabdikan untuk apa? Untuk kebaikan orang lain, menjadi berkat gitu, menjadi berkat. Nah,
bagaimana menjadi berkat itu memerlukan pemikiran baru, memerlukan kecerdasan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam perilaku yang tidak tertulis di dalam Alkitab gitu. Kalau dicari tertulisnya kan nggak ketemu gitu. Gimana hubungannya antara investasi dengan kekristenan? Nah, itu orang-orang Kristen pada masa itu mampu berpikir, kalau saya diberkati sama Tuhan dengan keselamatan, saya mau menjadi berkat itu seperti apa? Nah, akhirnya mereka berpikir, saya mau membentuk usaha. Caranya bagaimana membentuk usaha? Saya harus menabung supaya bisa menghasilkan modal. Itu yang dinamakan kapitalisme kan gitu. Dan memperoleh modal itu dengan cara jalan salib. Artinya apa? Tidak menggunakan sumber daya untuk berfoya-foya, tapi disimpan supaya menjadi modal, jadi bahan usaha, kemudian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gitu. Itu kan pemikiran. Jadi ada teologi masuk maju gitu. Ya, silakan. Nah itu kan ekonomi, bro. Itu kan ekonomi. Ya. Kalau di politik gimana, bro? Nah, inilah tantangan kita. Kita harus memikirkan dalam konteks Indonesia gitu. Kita tidak boleh berhenti kepada teks saja, tapi tidak mampu menerapkan itu, prinsip-prinsip kebenaran itu ke dalam dunia politik. Gitu. Sehingga nanti yang muncul itu adalah pesimisme. Gitu. Ya, namanya politik itu kejam, politik itu jahat. Gitu. Padahal orang Kristen kan hadir di tengah-tengah gitu. Iya. Oke, berarti pemikiran orang-orang yang bilang, orang Kristen jangan masuk politik lah dan lain-lain. Mungkin itu pemikiran yang tadi ya, tujuannya surga neraka itu ya. Udah jangan masuk politik. Udah nggak usah ini, biar suci, bersih, nanti masuk surga gitu, nggak masuk neraka gitu ya. Itu pemikirannya kali ya, dasar pemikiran yang bilang orang Kristen jangan ngomongin politik lah. Tetapi kalau misalnya udah berpikiran, oh kita tuh udah diselamatkan loh. Nah, jadi buat apa keselamatan itu? Ya untuk membuat politik lebih baik. Begitu ya bro ya? Betul. Dan itu memerlukan pemikir-pemikir, teolog-teolog khas Indonesia gitu. Nah, kapasitas tanpa ragi, kapasitas saya, kalau saya kan sosiologi ya, challenge ke para teolog-teolog Indonesia. Ini tanpa ragi ini menurut saya sangat progresif sekali. Wah, ini mungkin jadi kata keliru ya juga, kata progresif. Tanpa ragi pernah diprotes ya. Wah, ini teologi progresif. Ya, itu istilah yang mungkin bersayap-sayap. Tapi kalau saya ini men-challenge, para teolog itu harus mampu merumuskan prinsip-prinsip yang luhur tentang panggilan orang Kristen ke dalam politik. Gitu. Kalau tidak mampu berarti politikus, teolog-teolog Indonesia itu memang kapasitasnya masih kepada praktek ritual ibadah gitu. Jadi kalau tentang berdebat urusan ritual ibadah gitu, ini geser lilin gitu, orang bisa bertengkar 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Itu istilah menyangatkan saja. Iya. Tapi kalau jadi teman-teman jadi punya pilihan begini. Teman-teman punya pola pikir atau pola pandangan bahwa teman-teman harus keluar dari politik supaya masuk surga, atau teman-teman mau punya pola pikir teman-teman harus bawa surga itu ke dalam dunia politik. Gitu. Betul. Ini sangat setuju dengan kalimatnya tanpa ragi. Menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Di dalam mana? Dalam dunia politik. Gitu. Itu dua pandangan yang berbeda ya. Jadi itu yang akan termanifestasi dengan kelakuan kita di dalam dunia politik ya. Betul. Nah itu sejajar sih kalau saya menyebutkan sejajar dengan pandangannya pendiri sosiologi Auguste Comte yang pernah kita bahas itu tanpa ragi tentang perkembangan pemikiran dari teologis, metafisik, kemudian naik ke positivisme. Ini ya. Teologis, metafisik ya itu dari Auguste Comte gitu. Memang kita ini kepercayaannya teologis itu memang dasarnya begitu gitu. Tetapi apakah mampu kita ini menghasilkan karya-karya pemikiran teologis itu ke dalam bentuk-bentuk yang kita menyebutnya lebih duniawi, lebih ragawi gitu. Nah itu sebenarnya kan
menjadi berkat dalam masing-masing profesi kan gitu. Jadi profesinya itu tidak teologi tok titik gitu. Nah, itu memerlukan alatnya namanya apa? Ya, saintifik. Nah, apakah kita mampu menggunakan itu dengan tetap takut akan Tuhan gitu? Itu pandangan saya, karena kan kadang-kadang orang berpendapat ya beda lah antara positivisme dan teologi, itu sesuatu yang tidak bisa akur, berbeda. Satunya based on evidence, satunya kepercayaan. Tetapi Max Weber itu mampu membuktikan secara riset ya, ini benar-benar riset loh ya, bukan abal-abal, bukunya ada, bahwa orang-orang Kristen pada masa itu di zamannya reformasi gereja itu mampu membuat pemikiran baru bahwa keselamatan itu berdampak terhadap motivasi berprestasi. Itu saya gunakan istilah sekarang, yaitu menghasilkan kemajuan bangsa. Nah, kalau orang Kristen mampu memikirkan bahwa di Indonesia ya, konteks Indonesia itu, bahwa dia orang selamat kemudian mau menjadi shalom, berkat di politik, itu sesuatu yang maju menurut saya. Dan Tanpa Ragi sudah buka jalan itu. Tanggung jawab loh Tanpa Ragi ini. Sudah buka jalan deh. Ini kerannya udah mulai dibuka ini. Nanti ya teolog-teolog apakah akan merespon ini atau tidak. Tapi kalau teolog-teolog tidak merespon, ya jangan salahkan orang-orang awam, orang-orang yang dari keilmuan non-teologi kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baru. Karena ternyata belajar teologi itu tidak serumit belajar fisika. Tidak serumit belajar matematika. Betul ya Tanpa Ragi ya? Ya, betul. Kan artinya mempelajari konsep, mempelajari pendapat, itu tinggal membaca saja, rajin membaca. Nah, kita udah dapat maha guru nih Tanpa Ragi nih, tanpa belajar formal teologi, menguasai pemikiran-pemikiran teologi, kemudian menggunakan pemikiran-pemikiran itu untuk menerangi, ini istilah saya, menerangi praktek-praktek kehidupan. Kalau dulu yang banyak saya baca dari Tanpa Ragi di komen-komen itu kan tentang teknologi, kan itu. Tapi secara konseptual untuk istilahnya lebih mudah dikomunikasikan, yaitu sebenarnya tugasnya dari para teolog. Ya, kita ini kan itu orang awam. Balik sebenarnya ke ini Pak, sebenarnya balik-balik kalau saya lihatnya itu dari mental ketakutan itu Pak. Jadi dasarnya kan dasar ketakutan ya beragama karena ketakutan surga dan neraka itu. Jadi kan ada orang-orang tertentu yang istilahnya udah lu nggak boleh belajarin ini, lu nggak boleh belajarin itu, nanti sesat. Belajar ini jangan, belajar itu jangan, nanti sesat gitu kan, nanti begini, nanti begitu. Itu banyak Pak di dunia agama, bukan cuma di seberang sono, tapi di Kristen pun juga sama. Contoh nih, misalnya di dalam kekristenan sendiri, kita ada yang istilahnya ada yang punya pandangan oneness, ada yang punya pandangan unitarian, ada yang punya pandangan trinitarian, ada punya pandangan lain kan. Nah, itu udah belum apa-apa tuh udah dibilang, wah itu yang lain tuh sesat, lu jangan ngomong sama dia, jangan ngobrol, jangan diskusi sama dia, nanti lu jadi sesat juga. Nah itu kan jadi ketakutan Pak, ya kan? Jadi ketakutan dan kita membentengi sendiri dari informasi lain yang di sisi pandang lain kan. Itu jadi nggak pinter Pak, gitu kan. Jadi nggak tahu apa-apa tuh. Sudut pandangnya jadi kayak pakai kacamata kuda gitu. Oh mesti pakai pandangan ini aja. Udah yang lainnya nggak usah dilihat. Dan itu bisa berkembang Pak. Maksudnya contoh nih, udah itu kan baru di dalam kekristenan kan, yang ada Oneness, ada Unitarian, ada Trinitarian, ya tiga itu yang big three lah ya. Nah, itu kan bisa berkembang juga. Oh, jangan belajar filsafat, nanti sesat, kan gitu kan. Betul, terus malah tambahkan lagi, ateis nanti. Betul, iya, nah jadi ateis. Jangan belajar ilmu, jangan belajar sains, jangan belajar, ya macam-macam kan, evolusi nggak boleh pelajarin, terus udah gitu, apa lagi? Ya yang pelajaran luar angkasa segala macam astrologi nggak boleh dipelajarin karena yang tadi itu kan ada juga kan, makanya kan yang masih punya pandangan bumi datar kan, wah itu yang harus kita biah gitu, nggak boleh lo nanti sesat, lo nggak boleh pelajarin itu. Nah itu kan yang bikin istilahnya jadi nggak maju Pak, ya kan,
Karena Iya, balik-balik karena beragama itu berdasarkan ketakutan, gitu. Takut surga neraka itu lagi balik-balik ke situ. Termasuk ke politik ini, dasarnya karena itu, karena takut surga neraka itu semua kan. iya. Kemudian ini sesuatu yang najis, jahat, Iya, susah, isinya orang-orang bejat, kotor, ya. Kotor, kotor. apalagi ya. Padahal Iya, kalau kita, ya ini pandangan kita ya, kalau eh, kita mau menghadirkan shalom, itu kan hmm, memerlukan orang-orang yang berintegritas, Kristen, jelas kepercayaannya, imannya, kemudian standar moralnya, itu kan penuh Alkitab itu. Nah, ketika dia hmm, mampu menerjemahkan dalam politik, shalomnya itu kan jadi shalom yang sangat besar gitu. hmm, Jadi bukan hanya dalam ruangan ibadah, kemudian setelah pulang menerana lagi di ibadah hmm, semua lega ya. Tapi ketika hmm, keluar kemudian tidak punya ide apapun untuk mengembangkan diri. hmm. Oke, nah dengan sudut pandang ini Pak, dengan sudut pandang sosiologi tadi apa, yang etika Protestan ini dan lain-lain ya. Ini jadi kita melihat data yang tadi gimana Pak? Data ketiga capres cawapres tadi Pak. Ya, inilah yang dinamakan positivisme based on evidence. Datanya seperti itu. Kemudian tadi sudah ada beberapa kata yang diulang oleh tanpa ragi. Bahwa Ganjar itu fokusnya ekonomi syariah dan industri halal. Kemudian kira-kira kalau kita sebagai orang Kristen, itu dampaknya apa? Itu kan perlu berpikir ya. Hmm, Apakah hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, bukan kelas 2 loh ya. Saya kadang gemes juga kalau mendengar dari komen-komen teman-teman itu bahwa seolah-olah kita ini warga kelas 2 ya, di negeri Indonesia. Ya. Saya rasanya gemes. hmm, Sudah kita ini minoritas, nggak usah ngomong-ngapain. Waduh, katanya kita ini punya Tuhan yang besar, kemudian mau menghadirkan shalom di muka bumi. Kok takut hmm, hadir di politik? Ya. Itu artinya takut hmm, juga berpikir tentang politik gitu. Nah, itu perlu hmm, kita pertimbangkan sebagai warga negara yang akan memberikan hak pilih. Kalau bahwa tujuan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu adalah menghadirkan ekonomi Indonesia itu adalah ekonomi yang berbasis syariah sebagai pusat ekonomi syariah. Ini pusat itu bisa pengertiannya Indonesia itu jadi syariah atau Indonesia itu pusatnya syariah dunia kan. Itu kan bisa pengertiannya kan seperti itu gitu. hmm, Kemudian hmm, industri halal. Apa kira-kira nanti dampaknya terhadap kekristenan? Karena sudah ada diksi yang sangat jelas ini halal, ini haram. Kemudian banyak orang Kristen itu berbeda pandangan tentang halal dan haram dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Nah itu kalau sudah menjadi industri, wah kan jadi gimana ya peran kita di masyarakat jadi sangat terbatas. Gitu. Kalau itu hmm, benar-benar menjadi pusat ekonomi syariah atau industri halal yang bisa bermakna Indonesia Raya, bisa bermakna juga ini dunia. Gitu. hmm. Itu perlu kita kritisi. Gitu. Sebelum kita Iya, memberikan suara, pertimbangkan baik-baik poin ini. Yang dimaksud ekonomi berdikari berbasis pengetahuan, itu berarti pengetahuan syariah, berbasis pengetahuan halal dan haram, kemudian itu menjadi berdikari. Berdikarinya apa? Ya berdikari syariah ini. Itu kalau diterjemahkan dengan kata-kata menghubungkan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini kan kalimat penjelas kan? hmm, hmm. Ya, Padahal Indonesia itu sudah memantapkan diri ekonominya kan ekonomi Pancasila. hmm, Kalau mau apa ya namanya kembali ke teori ekonomi sebenarnya kan ekonomi campuran. Ada unsur kapitalismenya, ada unsur sebenarnya ada unsur komunismenya karena itu ada BUMN kan. Tapi kita kan malu-malu menyebutkan itu ide ide dari pemikiran komunisme gitu. hmm, Kemudian ada koperasi. Nah, ini kan semua udah hilang ini. Jadi yang hmm, akan dilibas ya tiga-tiganya, gitu. Koperasi akan dilibas, kemudian kapitalisme ya dilibas, padahal kapitalisme itu kan di depan mata. Semua industri, semua usaha itu kan kapitalisme sebenarnya gitu. hmm. Itu kan prinsip-prinsip Cuman dagang.
Indonesia Pak masih ini masih terkungkung pada istilah-istilah sampai ini loh apa Istilah dan propaganda sebenarnya. Kalau saya menyebutkan propaganda gitu aja lah. Bahwa itu jahat. Ini Pak, gimana? ya itu apa namanya bukan persepsi ya, konotasi gitu, masih termakan konotasinya kuat banget gitu. Ya betul. Kalau bilang apa? Kalau bilang tadi kapitalisme gitu, wah itu konotasinya tuh gimana kan gitu. Tanpa tahu kapitalisme itu sebenarnya apa kan gitu. Komunis, wah itu konotasinya ateis. Padahal nggak ada hubungannya komunisme sama ateis kan. Tapi itu komunis. Itu tapi itu konotasi kan. Itu Indonesia gitu. Banyak hal-hal yang istilah-istilah aslinya artinya kayak gitu, tapi konotasinya di Indonesia jadi berbeda penyerapan katanya kan. Betul sekali. Nah, saya mau balik ke ini, Pak. Jadi ini kan mereka punya visi misi nih ya. Kita mau bilang secara skeptis lagi nih, pemikiran skeptis gini loh. Ini ya ada yang bilang ya ini lip service lah, ini janji-janji surga lah. Ya cuman buat nyenengin orang. Ini kan janji-janji doang, nanti kenyataan di lapangannya juga belum tentu begitu terjadinya gitu. Betul nggak Pak? Dan itu kenyataan Pak memang benar. Jadi ini walaupun mereka ngomong begini pun juga, ya nanti kenyataannya belum tentu begini kan. Misalnya nih kayak Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar bilang Indonesia adil makmur untuk semua. Ya kenyataannya belum tentu begitu. Begitu juga Ganjar Pranowo gitu. Menuju Indonesia unggul, gerak cepat, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Ya nanti kenyataan di lapangannya belum tentu begitu. Begitu juga dengan Prabowo kan. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, ya kan kenyataannya juga belum begitu. Belum tentu begitu. Ini semua masih rencana, masih cuman ngomong doang, cuman lip service, janji surga kan gitu kan. Nah, itu juga mungkin ada teman-teman kemarin juga ada yang punya pandangan begitu tentang ini nih, tentang ekonomi syariah ini. Jadi, ya ini kan cuma lip service lah untuk menggalang massa, menggalang dukungan dari teman-teman yang di Islam yang suka dengan syariah dan industri halal. Ya cuma lip service lah gitu. Terus juga mungkin bisa juga dengan alasan yang sama juga dengan Prabowo Subianto ini kan. Ini cuma ngomong Pancasila. Ya ngomong HAM itu cuma lip service lah. Itu cuma buat galang suara lah. Untuk yang dulu pernah bermasalah dengan capresnya gitu. Begitu juga mungkin dengan ini ya, dengan Anies ya. Wah ini dia nggak ngomongin soal syariah sama sekali. Ya itu kan cuma buat nyenengin orang yang non muslim supaya nggak kelihatan banget tuh yang terlalu hijaunya gitu biar nggak kelihatan banget gitu. Nah itu seperti itu gimana Pak? Kalau punya pandangan seperti itu? Ya ketika Indonesia literasinya masih kurang itu benar gitu. Tapi zaman kita ini berbeda. Literasi orang Indonesia itu semakin baik. Jadi kita bisa menuntut kalau sekarang ini, kalau zaman dulu kita memang benar-benar nggak ngerti sebenarnya dia ngomong apa gitu kan nggak tahu gitu. Sehingga nggak tahu roadmap-nya masing-masing. Nah sekarang kan ilmu manajemen, pengetahuan bagaimana tentang visi misi itu kan sudah dikuasai oleh orang-orang Indonesia. Bagaimana mewujudkan visi dengan misi itu kan sudah jadi pengetahuan umum. Kemudian kita juga sudah bisa mencernai visi apa, kemudian misi apa, itu ya akan dilakukan gitu. Itu zaman kita. Kalau memang zaman dulu ya kita memang punya istilah namanya janji-janji surga. Indonesia adil dan makmur, tapi kan nggak tahu tata caranya seperti apa. Kalau sekarang kita ini kan sudah sangat maju, belajar manajemennya sudah sangat baik. Kalau ada visi diterjemahkan ke dalam misi, itu apakah rasional, apakah ini terukur, apakah ini ada namanya feedbacknya nanti atau tidak gitu. Itu sekarang kita sudah bisa memetakan itu dengan sangat baik gitu. Jadi menurut saya pandangan yang seperti disampaikan Tan Paraga itu ya benar pada zaman dulu-dulu. Kalau zaman sekarang pengetahuan kita sudah sangat maju. Kalau kita nggak ngerti benar-benar, ya berarti kita nggak mau buka diri aja gitu. Ini
Tan Hmm. Paragi termasuk yang membuka ini kan, bahwa ada visi, ada misi seperti ini dengan segala konsekuensinya gitu ya. Mhm. Oke, berarti maksudnya gini, karena ini sudah tertuang dan kita semua sudah bisa lihat, berarti semua ini bisa diukur dan nanti bisa ditagih ya Pak. Artinya itu kan. Betul sekali, Jadi betul sekali. jadi misalnya yang tadi ini, soalnya ini berhubungan sama ini Pak. Soalnya kita mesti akui lah ya, semua manusia punya belief system kan, punya Ya, praduga. Kadang-kadang misalnya saya udah punya praduga, Pak Haruka nih orang jahat gitu. Udah punya praduga, udah belief, udah percaya bener deh Pak Haruka orang jahat. Nah Pak Haruka berbuat baik apapun juga kan tetap aja. Ah itu mah cuman munafik lah Pak Haruka lah. Sebenarnya dia jahat, kan gitu kan Pak. ya, Itu cuman apa? Cuman pura-pura baik Pak Haruka. Sebenarnya dia jahat tuh. Nah itu kan belief system Pak, praduga. Begitu juga kan kebalikannya tuh. Orang yang udah percaya nih Pak Haruka tuh orang baik gitu. Pak Haruka berbuat jahat sejahat apapun, itu cuman kilaf Pak Haruka. Sebenarnya Pak Haruka tuh baik loh. Kan gitu Pak ya. Itu kan belief iya, system Pak. ya, Hmm, betul sekali. belief system. Nah itu yang kemungkinan juga terjadi dengan ini. Dengan ketiga paslon ini. Semua udah ada praduga tersendiri, udah ada si belief system sendiri. Misalnya nih, kita fair-fair ngomong, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Orang-orang udah kepikiran ini, ya maaf, kadrun gitu ya. Udah kepikirannya ke situ. Jadi kalau misalnya dilihat ini nggak ada syariah, terus ini kelihatannya kok lebih demokratis daripada yang merah ini. Wah, ini pasti deh kamuflase nih. Nggak mungkin lah beginilah. Nggak mungkin. Ini pasti kamuflase, cuman ngomong doang, lip service, dan lain-lain. Nah, terus begitu juga yang merah ini, kan biasanya orang udah kepikiran, oh ini namanya juga partai demokrasi, kan, demokrat gitu, demokrasi. Nggak mungkin lah agamis begitu, yang sampai jadi kadrun begitu, nggak mungkin. Ya, itu kan belief system juga, udah ada praduga ke situ. Jadi kalau misalnya ada, makanya tadi ada di sini bilang Indonesia Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal, ada orang-orang yang berpikir, oh ini cuman lip service, cuma nyenengin orang seberang supaya bisa ya menggalang suara. Kenyataannya nanti nggak begitulah, tenang aja gitu. Nah, jadi pemikiran ini dengan pemikiran kita sekarang ini itu pemikiran zaman dulu tuh ya, masih agama timur kali ya mungkin ya, atau gimana ya istilahnya ya. Cuman kalau misalnya kita mau ngomong secara ilmu empiris dan teoritis kumulatif dan tidak menilai begini, intinya begini guys, ini sudah menjadi janji, oke? Ini sudah menjadi sesuatu yang dituangkan dalam visi misi dan ini bisa diukur. Jadi misalnya ini diomongin misalnya seperti tadi apa ya kita anggap ya, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini udah masuk dalam sini. Nah ini pun nanti kita bisa bikin alat ukur untuk mengukur ini. Dan kita bisa menilai ini apakah sudah tercapai atau belum. Dan itu janjinya bisa ditagih. Kan seperti itu ya. Jadi Betul sekali. dengan ditulis di sini, dengan adanya visi misi seperti ini, misalnya kita ngomong di sini dulu deh, yang paling jauh dulu dia, Anies Baswedan gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada dibilang nih ya, misalnya uh, pemulihan kualitas demokrasi misalnya, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, dan atau penyelenggaraan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Nah, kemungkinan besar kita bisa nagih janji nih menegakkan hukum dan HAM karena di sini sudah ada di dalam janjinya dia. Kalau misalnya ada pelanggaran HAM, misalnya ada ibadah ditutup dan lain-lain, kita bisa ukur mana janjinya. Katanya penegakan hukum dan HAM. Bisa seperti itu. Kita misalnya ini yang di Anies Baswedan dan Muhaimin ya. Ini kan nggak ada syariat Islam di sini. Ya kan yang ada ini loh, yang ada penegakan hukum dan HAM loh. Nah itu kita bisa tagih, kita bisa ukur dan kita bisa tagih.
Begitu juga dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kalau mereka naik, ini bisa ditagih. Indonesia jadi pusat syariah dan industri halal. Oke, mungkin mereka lihat cuma lip sync, lip service. Mungkin mereka lihatnya cuma lip service, bisa jadi kita nggak tahu melihat mereka sesungguhnya apa. Tetapi karena ini sudah ditulis di sini, bisa jadi ada orang yang pilih karena ini bisa diukur dan nanti bisa ditagih supaya benar-benar dijalankan. Seperti itu kan? Begitu Betul juga sekali. dengan Prabowo, ini di sini ideologi Pancasila dibilang ya, memperkokoh ideologi Pancasila. Kalau misalnya dia tidak melakukan ini, ya kita bisa tagih, gitu. Dan ini ada HAM, hak asasi manusia, ya bisa ditagih. Yang zaman dulu, misalnya kejadian-kejadian zaman dulu, ya bisa ditagih dong, diselesaikan gitu atau diapakan gitu, ditagih lah. Yang tentang pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, itu bisa ditagih semua karena sudah ditulis di sini. Walaupun misalnya mereka cuma lip service awalnya, ya tetap ini bisa ditagih. Gitu karena sudah tertuang di dalam visi misi mereka di dalam janjinya itu. Gitu ya Pak, benar Pak? Betul, dan itu kemajuan di zaman kita. Ya, saatnya kita terus literasi gitu. Dan itu sebenarnya kan kalau kita mau belajar, mekanismenya kan jelas. Harusnya DPR itu ya fokus, kan bagi pengawas pemerintah itu ya mengawasi apakah visi misinya itu dijalankan atau tidak. Nah, itu memerlukan orang-orang pandai di mana? Ya di DPR gitu. Kemudian itu yang karena kita pilarnya demokrasi ya, rakyat ini bisa langsung. Seperti Tanpa Ragi seperti ini membuat channel YouTube dan juga yang lain-lain itu sama. Itu kan dalam rangka untuk kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dan itu kegembiraan kalau menurut saya di zaman kita ini ya kita gembira itu mengkritisi pemerintah gitu. Dan itu harusnya pemerintah tidak baperan. Memang janjinya begitu loh, terus mana buktinya? Iya, betul. Betul. Nah, ini juga seperti ini teman-teman ya. Ini contoh di visi misinya si Prabowo Gibran ya. Di sini kan ada nih yang poin 16 tadi kan, memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah. Ini ada nih kebebasan beribadah ya, kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah. Nah ini kalau misalnya yang jadi adalah Prabowo dan Gibran, ini bisa ditagih, bisa diukur, bisa ditagih. Katanya janjinya kebebasan beribadah, kok nggak terjadi? Itu bisa ditagih. Sedangkan kalau yang naik adalah Ganjar atau Amin, itu kita nggak bisa tagih guys. Nggak bisa tagih tentang tadi kebebasan beribadah. Karena mereka nggak ngomong apa-apa di dalam visi misi mereka tentang kebebasan beribadah tuh nggak ada. Gitu. Jadi itu tidak dijanjikan oleh mereka. Jadi kalau misalnya mereka naik, terus kita nuntut kebebasan beribadah, ya atas dasar apa kita menagih itu gitu. Toh mereka nggak janjiin kan gitu. Mereka nggak janjiin. Ganjar nggak janjiin, Amin nggak janjiin, Anies nggak janjiin, Cak Imin nggak janjiin, Ganjar nggak janjiin, Mahfud MD pun nggak janjiin itu. Kita kalau mereka naik, kita nggak bisa nagih, kita nggak bisa ngukur dan kita nggak bisa nagih. Tapi kalau misalnya si Prabowo yang naik sama Gibran, ya ini kita bisa tagih kebebasan beribadah ini. Dan soalnya kenapa? Karena mereka menjanjikan hal ini, kita bisa ngukur gitu. Begitu ya Pak? Benar nggak? Betul sekali, betul sekali. Termasuk ini yang pembangunan ibu kota Nusantara untuk penggemar Jokowi. Ini kan poin sangat penting karena kenyataannya presiden itu bisa mengubah prioritas. Kalau ini nanti juga jadi prioritas, ya jangan marah gitu. Ya. Memang itu bukan prioritasnya. Ya, betul. Jangan marah gitu. Hambalang dihentikan ya suka-suka aja, bukan janjinya. Betul. Ya ini ya salah satunya ya IKN ini ya. Nah jadi kalau misalnya yang naik adalah Ganjar atau misalnya Anies, terus misalnya mereka naik, terus udah gitu ternyata IKN mangkrak gitu. Ya jangan salahin mereka, salahin diri sendiri kenapa pilihnya itu, kan gitu kan? Ya karena mereka tidak menjanjikan, gitu. Mereka tidak ngomong apa-apa tentang IKN. Mungkin mereka mau lanjutin, mungkin mereka tidak mau lanjutin. Buat mereka mungkin itu nggak penting atau bagaimana. Kita nggak bisa tagih janji itu, gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya Prabowo dan Gibran, mereka naik terus ternyata IKN-nya mangkrak. Nah, itu sangat bisa ditagih. Soalnya itu dia ngomong di sini gitu.
di dalam prioritasnya dia IKN ini sesuatu yang penting. Nah itu makanya ya, kalau bisa kita memilih ini kali ini nggak cap cip cup gitu ya Pak ya. Cap cip cup Iya, berdasarkan wangsit deh. Ini nanti gue merem aja, gue tusuk yang mana gitu. Jangan seperti itu kalau bisa. Kita pilih berdasarkan keilmuan dan berdasarkan sesuatu base evidence gitu ya, empiris tadi ya, secara iya, teoritis. Jadi bukan berdasarkan cap cicuk, bukan berdasarkan wangsit, bukan berdasarkan belief system juga atau praduga gitu. Wah kayaknya si ini yang lebih nasionalis nih. Wah kayaknya yang ini lebih lebih merakyat nih. Wah yang ini lebih apa nih. Kita nggak lakukan itu lagi sekarang. Udah bukan zamannya begitu, kita lakukan berdasarkan keilmuan aja. Berdasarkan base evidence, apa janjinya, dan kita nanti ukur, dan kita lihat pengukuran, kita tagih. Itu ilmu banget itu, science banget itu. Ya kan kalau sains begitu ya, memang dasarnya ya ada sebuah praduga atau sebuah teori. Teori itu kita ukur apakah itu bisa direplikasi atau kita bisa ulang, bisa dibuktikan secara empiris dan bisa bisa diterapkan ke yang lain begitu. Itu ya keilmuan begitu. Tetapi kalau misalnya cuman percaya aja lah ke ya itu bukan empiris, bukan keilmuan. Jadi kalau apalagi apalagi apa itu namanya disebut sebagai pasif, iman yang pasif. Sudah serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan. Dan Tuhan sudah kasih perintah ke kita untuk berkarya, malah dikembalikan ke Tuhan. Gimana? iya, iya. Memang tapi Pak, itu Pak, kalau agama itu memang begitu Pak, paling gampang Pak. Itu paling gampang banget Pak. Jawabannya cuma dua kok, Tuhan atau setan, kan gitu. Itu paling gampang, semua orang bisa. Jadi kenapa Indonesia nggak maju? Oh itu karena ada setan, setan menggoda Indonesia. Kenapa Indonesia maju? Oh itu karena Tuhan, kan gitu kan gampang. Kenapa ekonominya ini maju? Kenapa itu begitu? Kenapa langit biru dan lain? Itu karena Tuhan. Pokoknya semua gara-gara Tuhan. Gampang banget dan semuanya ada jawaban. Tuhan. Kalau nggak Tuhan setan. Gampang banget. Nah, ya itu kan juga bisa begitu ya. Kita mau memilih ini berdasarkan keagamaan seperti itu. Ya Tuhan setan gitu jawabannya. Kenapa pilih ini? Karena Tuhan. Nanti kalau salah pilih, oh ya dulu gua kayaknya digoda sama setan kayaknya dulu. Jadi salah milih itu karena setan gitu. Ya, ya, ya. Ini terus terang, tapi ini rawan loh tanpa ragi ini. Jangan-jangan dianggap mempromosikan tidak beriman. Justru kita ini beriman. Kita ini percaya dengan apa yang ditulis di Alkitab, kebenarannya itu. Nah, kita ini kan berhadapan dengan situasi yang disebut sekarang ini, masa kita. Situasinya seperti ini, terus bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Nah, tadi kita sudah tersedia ilmu pengetahuan, data-data, ya. Mari gunakan itu sebaik-baiknya dengan segala konsekuensinya. Kalau tidak tahu konsekuensi kan gawat. Betul. Tapi itu perlu dijelasin Pak, maksudnya gini. Ya, yang tentang tadi ya, anti kita bisa dianggap anti agama atau dianggap ateis dengan ngomong begitu ya. Cuman balik ke gini lah, kita balik ke ilmu pengetahuan dan apa yang kita dapetin sekarang. Misalnya contoh lampu, listrik dan lain-lain. Itu karena pemikiran itu Pak. Kita membuang pemikiran agama. Kalau contoh misalnya, kenapa ada kan awalnya ketemu listrik kan karena pertanyaan kenapa ada petir kan sebenarnya kan. Kenapa ada petir? Jadi makanya kita sekarang tahu ada yang namanya listrik. Pada zaman dulu jawabannya kenapa ada petir? Jawabannya apa Pak? Kalau zaman dulu Pak, zaman batu Pak. Ada dewa sedang melemparkan sesuatu. Karena ada Tuhan, kan gitu jawabannya. Simple banget, gampang. Kalau seperti itu terus pemikiran kita, ya nggak bakalan ada listrik. Nggak bakalan kita nikmatin lampu, nggak bakalan kita nikmatin komputer, ada YouTube begini semua, itu semua listrik semua gitu. Kalau kita pikirannya cuman semua jawabannya adalah Tuhan dan setan, ya begitu, hidup balik di zaman batu. Nah, memang harus begitu untuk pemikiran ilmu pengetahuan ya kita harus menyingkirkan jawaban Tuhan dan setan dulu itu, gitu.
kita harus cari jawaban lain selain Tuhan dan setan. Gitu, seperti listrik, kenapa ada petir gitu ya, karena ada perbedaan potensi listrik antara langit dan bumi kan gitu, antara yang ada di atas sama yang di bawah. Nah itu kan, ya kalau mau dibilang itu ateis, ya itu resiko sih sebenarnya ya. Kalau kita berpikir seperti iya, resiko sih Pak. Kita berpikir seperti itu dibilang ateis, ya itu resiko. Tapi ya dari situ kan dapat listrik kan, yang orang-orang beragama juga nikmati toh gitu hasilnya gitu, listrik itu kan. Ya kalau Iya. misalnya nggak mau begitu, ya sudah, jangan nikmati kemajuan teknologi sama sekali deh. Dan kemajuan ilmu pengetahuan nggak sih diomongin gitu. Nah begitu juga dengan balik ke politik ini kan, ya kita bisa aja balik ke pemilihan ini berdasarkan keimanan gitu, berdasarkan agama. Oh Tuhan, saya masih pilih yang mana? Merem cap cip cup, cepret ini ya udahlah gitu. Mungkin malah nggak tahu sama sekali, nanti tetap merem sampai ke depan mungkin sampai akhirnya juga nggak tahu pilih yang mana mungkin. Bisa Iya, jadi iya. begitu. Nah, ya tapi kalau bisa jangan begitulah. Kita berdasarkan keilmuan, mengambil keputusan berdasarkan keilmuan. Memang lebih ribet, memang lebih rumit, memang harus berpikir mendalam, buang waktu, buang tenaga untuk berpikir. Ya itulah gunanya kita dikasih otak sebenarnya untuk mikir. Jangan takut mikir, jangan takut jangan takut salah juga. Terus nggak usah takut soal surga neraka kan, balik-balik itu ya Pak ya, yang tadi itu. Iya. Heeh. Nggak usah Dan takut itulah. Soalnya kalau ini kan banyak kan, jadi balik ke ini ya politik agama ya. Jadi ini yang harusnya kita lakukan, kita pilih berdasarkan keilmuan, kita pilih berdasarkan logis ya, kenapa kita pilih itu, kita dengar visi misi mereka, kita setuju apa enggak dengan visi misi mereka, ya harusnya kita berdasarkan itu. Nanti kita bisa ukur dan kita bisa tagih. Nggak ada urusannya sama agama. Tapi kalau dibawa ke agama, ya jadinya lu kalau milih ini nanti masuk surga, lu milih itu masuk neraka. Ya ini semua udah nggak ada gunanya lagi nih. Kita bahas ini semua. Iya kan? betul, Nah betul, itu betul. yang gawat tuh. Yang gawat. Ya Indonesia mau dibawa kemana nanti kalau begitu? Pilih ini masuk surga, nanti pilih ini masuk neraka, nanti pilih ini kalau mati nggak dikuburin, nanti kalau mati nggak disolatin. Walah, repot. Di sini nggak ada tuh. Di dalam visi misi itu kalau nggak ada tuh, kalau misalnya mati nanti bakal disolatin apa enggak, nanti kalau mati bakal masuk surga neraka, nggak ada tuh di sini. Jadi udahlah, nggak usah dibawa ke agama lah, kita bawa ke dalam keilmuan. Ya iyalah, terserah lah mau dibilang saya ateis atau apalah, udah kita pinggirkan dulu Tuhan gitu, kita coba berpikir secara logis dan kita ukur berdasarkan keilmuan aja gitu ya Pak. Surga Iya, neraka nggak usah ditakutin lah. ya, kekristenan sudah menjawab itu. Keselamatan itu Hmm. dijamin oleh Tuhan. Saatnya menghadirkan shalom di bumi, berpikir sekeras-kerasnya, berpikir seluas-luasnya untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang bagus, yang baik, sehingga hasilnya itu menjadi berkat. Ya ini saya rekomendasi semua orang lah baca, terutama orang Kristen membaca buku ini, Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Itu membantu kita membuka wawasan kita seluas-luasnya tentang keagamaan kita, Kristen. Karena pemirsa kita kan Kristen ya, tanpa lagi ya. Iya, iya. Ya enggak juga Pak, masih ada Ada Muslim juga. juga, ada. Buddha juga ada Pak. Oh, gitu ya. Buddha juga cukup banyak. Beragam. Ya, ini challenge untuk kita semua di masa kita, zaman kita. Jangan menyia-nyiakan sumber daya yang Tuhan sudah berikan. Apa itu? Keselamatan. Itu sudah terpatri dengan kuat. Kemudian waktu hidup, dia menjadi berkat. Sekarang ini tantangannya supaya kita lebih pintar jadi di politik. Kalau menurut saya begitu. Jadi ya harus berpikir di situ kan. Lebih pintar di politik ya. Ya harus pikir benar-benar. Kalau doktrin kan sudah enggak ya, sudah cukup lah, baca sudah bisa, sudah bisa menerapkan. Tapi kalau tentang politik kan harus berpikir lagi kan. Iya.
Ada lagi Pak yang mau ditambahkan Pak? Ya, untuk pemirsa tanpa ragi, ini pembicaraan kita, obrolan kita tentang politik. Nah, harapan saya, kita membuka diri seluas-luasnya bahwa shalom Tuhan, menghadirkan shalom, itu termasuk dalam dunia politik. Itu artinya kita perlu memikirkan pikiran-pikiran yang baik, yang sehat, prinsip-prinsip hidup yang bagus berdasarkan Alkitab. Itu kalau diterjemahkan luar biasa terapannya. Jadi jangan terkungkung kepada doktrin-doktrin keagamaan kita yang memang sudah mapan, itu memang bagian dari kemajuan kita, tapi tidak boleh berhenti di situ. Dan saya menyarankan teman-teman untuk menambah literasi itu ya subscribe tanpa ragi. Karena ini progresif sekali ya. Tidak apa-apa ya saya bilang tanpa ragi progresif ya. Aman ya? Nggak apa-apa. No problem. No problemo. Oke, no problemo. Oke, thank you Pak Haruka. Ya, saya mau tambahin sedikit sih. Maksudnya gini, dari tadi kita intinya di sini kita nggak mendukung salah satu paslon, kita nggak mendukung sama sekali ya Pak ya. Kita tidak mengarahkan loh ya. Yang malah bisa dibilang yang diarahkan adalah untuk membeli buku Max Weber nih, baru kan disarankan untuk membeli buku nih, dipilih si Max Weber nih, bukan salah satu dari 3 itu nih. Disarankan membeli buku. Oke, ini yang disarankan ya. Jadi dari tadi kita tidak menyarankan teman-teman untuk memilih salah satu dari ini pun, kita tidak mengarahkan ya. Cuman kita mengarahkan teman-teman untuk berpikir gitu, untuk melihat visi misi mereka, dan pilihlah berdasarkan itu ya, sesuai dengan hati nurani teman-teman, dengan logika, akal sehat, keilmuan lah ya. Dengan keilmuan, bukan cuma logika dan akal sehat, itu juga bisa dipermainkan soalnya. Nah, jadi gini, saya mau nutup gini ya. Kita ini sering ngoceh, oh Kristen dipersekusi, oh Kristen diperlakukan tidak adil, oh Kristen sering begini, sering begitu. Di Indonesia jadi seperti dianaktirikan. Nah, sekarang ini kita punya peluang untuk mengubah itu. Kita diberikan hak untuk memilih, dan inilah kita punya hak yang bisa kita gunakan sama seperti orang beragama yang lainnya. Nggak ada perbedaan di sini. Nggak ada dibilang, oh orang Islam nanti suaranya jadi 2, orang Kristen cuma 1 atau cuma setengah. Nggak ada. Semua agama suaranya sama, 1 orang 1 suara. Mau orang Kristen kek, mau orang Islam kek, mau orang Buddha kek, mau orang Hindu kek, mau orang Konghucu atau agama dan kepercayaan lain juga sama, 1 orang 1 suara. Semua diperlakukan dengan fair di negara kita, itulah demokrasinya di situ ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman salah pilih, terus teman-teman berpikir, berkata gitu, aduh kok gini ya negara ini ya, aduh kok negara itu begitu ya. Coba pikirkan apa yang telah teman-teman lakukan gitu ya. Nah ini sekarang kita ada kesempatan untuk memilih, teman-teman udah memilih yang benar atau belum? Gitu. Kalau nggak memilih dengan benar, teman-teman sendiri nggak memilih dengan benar, ya jangan salahin nanti kalau yang melaksanakan itu, ya melakukannya dengan tidak benar. Teman-teman sendiri juga tidak melakukan bagian teman-teman dengan benar. Bagiannya apa? Yang memilih dengan benar caranya gitu. Kita harus memilih dengan benar guys. Jadi kalau misalnya kita sendiri nggak melakukan apa yang harusnya kita lakukan, ya jangan komplain gitu. Kalau misalnya saya gini, kayak misalnya ada juga yang bilang, saya mau golput lah, saya mau golput lah. Ya, kalau misalnya teman-teman mau golput, itu sih hak teman-teman ya. Cuman nanti kalau misalnya golput, walaupun teman-teman nggak milih, tetap aja mereka naik. Tetap aja akan ada presiden yang dipilih. Ya bukan pilihan teman-teman, ya pilihan orang lain yang akan naik kan. Itu teman-teman nggak milih pun, itu teman-teman sudah memilih. Memilih untuk tidak memilih gitu. Dan itu ya nanti dengan segala konsekuensinya, teman-teman jangan nagih. Misalnya nih, teman-teman kan nggak milih ya, nggak milih misalnya yang naik, misalnya misalnya yang naik, ya sorry ya Pak Ganjar ya, Pak Ganjar sama Pak Mahfud, sorry karena ya satu-satunya sih masalahnya yang tulis ini ada syariah ya. Misalnya teman-teman nggak milih ya,
terus udah gitu ya naik misalnya Ganjar Mahfud, terus Indonesia menjadi NKRIS, misalnya ada tambahan S di belakangnya Negara Kesatuan Indonesia Syariat gitu misalnya. Ya teman-teman yang nggak milih jangan komplain, karena teman-teman tidak memperjuangkan itu sama sekali, tidak mencegah. Ya, ya teman-teman pasrah aja kalau begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau, ya jangan pilih yang ini gitu. Jangan pilih yang ini. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak ada masalah dengan ini, ya silakan aja pilih Ganjar sama Mahfud. Kita nggak memaksakan atau nggak menyarankan teman-teman milih ini atau enggak. Cuman teman-teman harus tahu bahwa ini adalah salah satu dari janji mereka. Dan ini satu-satunya. Anies nggak ada, Prabowo nggak ada ini. Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal. Nah, kalau teman-teman nggak milih, mereka tetap aja kalau misalnya memang banyak yang pilih, tetap aja Ganjar naik. Dan ini akan terjadi. Dan teman-teman mau komplain, ya mau komplain apa kan teman-teman nggak milih. Teman-teman nggak memperjuangkan apa-apa, nggak menggunakan haknya. Nggak mau ikut campur dalam hal politik katanya. Ya udah jangan komplain kalau misalnya nanti terjadi pemaksaan syariat di Indonesia. Jangan komplain karena teman-teman tidak pilih, teman-teman tidak menggunakan hak politik gitu. Nah, saya sarankan teman-teman menggunakan hak politik dengan baik, dengan bijaksana. Ya mulai dari kita sendiri dulu, walaupun itu cuma satu suara, tetap aja satu suara dikumpulin, itulah yang akan menentukan bangsa kita mau kemana arahnya ke depan ya. Nah ini jadi sekali lagi kita nggak menyarankan atau kita nggak ini sama sekali nggak mendorong. Teman-teman silakan lihat sendiri ya. Mereka punya visi misi, teman-teman pilihlah sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang mana yang menurut teman-teman visi misinya jalan. Kalau menurut teman-teman visi misinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan ya silakan pilih mereka. Ya, ini ya kalau lihat ini sih fine-fine aja ya, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh juga sih. Ya semuanya konsep gitu, semuanya apa kata-katanya banyak kata-kata baru di sini yang tidak dimengerti. Ya, teman-teman menurut teman-teman ini oke, ya silakan pilih Anies Baswedan dan Cak Imin. Terus kalau misalnya teman-teman Ganjar dan Mahfud MD, kalau misalnya teman-teman mau pilih ini, misalnya teman-teman setuju gitu Indonesia jadi pusat ekonomi syariah dan industri halal ke depan, ya silakan pilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kalau misalnya teman-teman maunya yang apa tadi di sini toleransi beragama, di sini kan memastikan kerukunan umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah. Ya satu-satunya yang menjanjikan ini cuma Prabowo gitu. Kalau teman-teman mau yang ini, ya silakan pilih Prabowo, ya kan? Atau misalnya teman-teman mau pilih yang lain lagi, apa? Misalnya apalagi sih yang nggak ada yang tempat lain. Nah ini yang Pancasila ya, Pancasila memperkokoh ideologi Pancasila. Ya yang ada cuma Prabowo gitu. Kalau teman-teman mau mendukung ideologi Pancasila, ya teman-teman harusnya dukung Prabowo, bukan yang lain gitu. Karena yang lainnya nggak ngomong sama sekali tentang Pancasila. Dan ini saya bukan berdasarkan saya punya pendapat pribadi, tapi saya ngomong berdasarkan data. Ya, ya. Jadi seperti itu aja. Teman-teman silakan pilihlah berdasarkan data, berdasarkan fakta, data, akal sehat, hati nurani, dan juga keilmuan ya guys. Jadi sekali lagi kalau keilmuan itu ya ini empiris, teoritis, kumulatif, ya secara netral, fair-fairan aja begitu. Gitu ya Pak Haruka? Ya, betul sekali tanpa ragu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mudah-mudahan itu men-challenge kita semua, termasuk saya, untuk lebih apa ya namanya, kita maju dalam beriman. Sekali lagi, kasih jempol, subscribe, bagikan, supaya tanpa ragu ini ide-idenya semakin bisa dikenal banyak orang di Indonesia. Kemudian akhir kata. Saya belajar dari channel DKC. Mudah-mudahan ini juga diterima sebagai kekayaan keimanan kita. Ini tanpa ragu menuliskan Tuhan Yesus memberkati. Saya mengatakan berkah dalam Gusti Yesus. Itu ya sama, Tuhan Yesus memberkati. Demikian tanpa ragu. God bless you all. Thank you Pak Haruka sudah mau jadi narasumber eksklusif kita.
Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya sampai selamanya. Kabarkanlah keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Memuji Dia. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, pencipta segalanya. Bumi bersukacita, langit tinggikan namanya, biar segala